lanjutkan. Lah seperti yang dikenalkan tadi melalui video, saya juga ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang gitu. Saya coba menyampaikan nama-nama termasuk juga latar belakang yang tergabung di GMPI. Ada saudara Hendra Dinata, beliau ini wakil rektor bidang kemahasiswaan di Universitas Jayabaya. Universitas yang sudah cukup lama dan lumayan punya nama di Jakarta, tepatnya di kawasan Jakarta Timur, di Pulau Gadung ya. Pulau Gadung atau Rawamangun itu masuknya itu. Pak Hendra Dinata, Pulau Mas lah. Pak Hendra Dinata ini sudah lama di GMPI. Seperti saya sampaikan, beliau kami minta kesediaannya di Wakil Ketua Umum membantu saya untuk menjadi bagian transformasi pengetahuan dan keilmuan dan pengalaman di GMPI. Ada selanjutnya masih di Waketum saudara Bambang Wahyu Ganindra. Ini juga Bambang ini saat ini menjadi tenaga ahli di fraksi. Beliau ini juga malang melintang di berbagai organisasi dan alhamdulillah masih bersedia untuk terlibat aktif di GMPI untuk sambil membantu konsolidasi organisasi GMPI termasuk juga membantu adik-adik semua ini. Yang selanjutnya saudara Bobi Kana, ini bukan mantan, masih menjabat sebenarnya Sekretaris Wilayah GMPI DKI Jakarta. Kemarin menjadi salah satu formatur. Lah ini Bobi. Nah, kemarin Bobi menjadi salah satu kandidat sekjen. Tetapi ternyata usianya beda sekian bulan dengan saya gitu kan. Jadi DPP berat gitu. Jadi DPP berat. Kalau sekjennya sesama usiamu, apalagi di atasmu gitu kan. Ya sudah kita ikuti saja dan Pak Bobi ya mendapatkan kepercayaan di Wakil Ketua Umum, nanti pembagian di Waketumnya akan kami rumuskan kemudian ya meskipun tidak bisa pada kesempatan hari ini. Selanjutnya ada nama Badi Samanil Mas Nur. Ini Mas Badi asal Lamongan, Jawa Timur. Beliau sekarang tercatat sebagai tenaga ahlinya Bu Eli Rahmat Yasin. Nah, selanjutnya ada Bapak Idi Muzayat. Lah Idi ini salah satu wakil sekjen di DPP P3. Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi, terakhir menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, nanti menjadi komunikator ke teman-teman di kalangan NU untuk bisa dijaring masuk di kepengurusan GMPI, khususnya di daerah daerah. Ini beliau nih, dan insya Allah kandidat kuat PAW kalau ada PAW gitu kan. Soalnya ada subur, nggak boleh keras-keras saya ngomong di sini gitu kan. Beliau ini cukup senior, pernah jadi ketua senat juga di BEM YIN Sunan Kalijaga. Tapi alhamdulillah masih mau berhikmat di GMPI untuk membantu kita semua. Selanjutnya ada saudara Abdur Rafi Siregar. Nah, Rafi ini masih sangat muda, usianya kisaran 22-an lah. Sekaligus Rafi ini menjadi ketua departemen kalau di DPP, dan di kita ini menjadi salah satu ketua. Rafi ini merintis usaha, kafe, buka-buka kafe begitu. Sebelumnya juga ada usaha-usaha lain, tetapi kena COVID, ya sedikit terganggu. Dan Rafi ini adalah cucunya dari tokoh P3, Bapak Zarkasi Nur. Jadi masih sanad duriyahnya masih sangat kuat ke P3. Selanjutnya ada saudara Muhammad Ja'far Sodik. Nah, ini tim medsosnya P3 Ja'far ini. Ini kalau dengan sekjen GMPI ini 11-12 lah. Ukuran bajunya lah gitu. 11-12, jadi harus pesan khusus. Ja'far ini yang selama ini dipasrahi tanggung jawab media sosial. Banyak aktif di beberapa organisasi ini. Ada Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia, Wakil Ketua PWNU DKI. Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Ini di atasnya Haji Lulung. Di atasnya Haji Lulung posisinya ini. Luar biasa Ja'far ini. Dan yang hari ini ngurus trending topiknya pelantikan kita GMPI Jaya di Twitter. Alhamdulillah lumayan atas usaha Pak Ja'far dan kawan-kawan. Selanjutnya ada nama Ervandi.
Ervandi ini SHMH, Magister Hukum ya. Ini mantan presiden mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, S2 di UI, sekarang aktif di MUI juga, di Komisi Hukum MUI, menjadi tenaga ahli fraksi di bidang hukum. Terus nanti pembidangannya akan disampaikan berikut SK Menkumhamnya ini supaya saling kenal satu sama lain ya. Yang berikutnya Bapak M. Islahuddin. Ini alumni Pondok Pesantren Al-Amin Madura ini. Jadi di GMPI ini lengkap, selain pesantren tradisional, ada yang konvergensi seperti saya, ada yang modern seperti Islahuddin ini. Nah, dia sekarang tercatat sebagai lah ini orangnya. Ini sebenarnya hafiz Quran ini dulu ketika saya pertama kali kenal gitu. Nggak tahu kok. Dia pernah jadi wartawan, nggak tahu tinggal berapa juz sekarang, bisa dites oleh Aul nanti, tinggal juz berapa dia yang hafal gitu. Juz amma belum tentu. Juz amma. Katanya ingatnya juz jambu gitu. Islah ini menjadi juga beraktivitas di salah satu BUMN. Pembangunan perumahan, menjadi advisor di situ. Karena PP di BUMN itu boleh, kalau advisor itu kalau dari berlatar belakang partai boleh, apalagi GMPI sangat boleh gitu. Jadi kalau teman-teman punya urusan dengan pembangunan perumahan, nggak usah dengan saya gitu. Cukup kontak Pak Islah ini, insya Allah selesai barang itu. Dia aktif di beberapa media sebelumnya sehingga banyak temannya di beberapa media. Selanjutnya ada nama Hafiz Al-Asad. Nah, Hafiz ini alumni Boston University, Amerika Serikat. Nah, ini orangnya ini. Ya sekitar 30-an umurnya lah. Nah, beliau ini salah satu pengasuh kalau pulang ke Madura, ini salah satu pengasuh pondok pesantren di Madura. Mengembangkan namanya Hopes, sekarang Hotel Pesantren. Dan sangat jarang sekali orang Madura itu lulus di Boston University gitu kan. Kan Trunojoyo kan. Orang Indonesia aja jarang lulusan Boston University, apalagi orang Madura gitu. Lah Hafiz ini salah satu luar biasa ini. Terima kasih Mas. Dan ini lumayan di dunia internasionalnya cukup kuat hubungannya. Terus selanjutnya ada Ramli Samsudin. Nah, Ramli ini dari Sulawesi Selatan. Sekarang Ramli ini menjadi tenaga ahlinya Bapak Muhammad Aras, mantan wakil ketua umum IPNO periode sebelumnya. Pak Ramli ini spesialis, namanya muncul di media Ramli .2 biasanya ini. Untuk kelas lokal Ramli ini udah lumayan lah. Jadi sampai anggota DPR-nya kalah sama Ramli ini. Tapi karena memang tugasnya waktu itu diberikan kepada saudara Ramli, sehingga yang diikuti medianya Ramli gitu. Selanjutnya Yuyun Yunani. Nah, Yuyun Yunani ini tercatat sebagai TA-nya Bu Nur Hayati, Neng Nur Hayati, Bu Ketum. Jadi kalau ada urusan sama ketum sebenarnya nggak perlu lewat ketum GMPI. Lah lewat Yuyun ini sudah bisa melalui Bu Neng tapi gitu kan. Justru itu lebih efektif gitu. Yuyun ini udah beberapa periode di DPR dan juga di GMPI, ikut sejak lama, pernah juga di PBHMI. Siap. Ada Gemuruh Cita Akbar. Lah Gemuruh ini periode yang lalu masuk di PHDPP, hari ini di departemen, ya biasalah politik begitu. Dari namanya sudah antik nih, Gemuruh gitu kan. Nah itu, Gemuruh ini kalau teman-teman kenal dengan Pak Emron Pangkapi, lah beliau ini fotokopiannya lah. Sangat mirip beliau ini, karena memang putra dari Pak Emron Pangkapi dan merintis usaha. Dia senangnya entrepreneur dan secara khusus Bang Emron juga meminta saya bukan istilahnya itu, mendampingi lah, membimbingnya di GMPI, karena saudara-saudaranya Gemuruh ini aktif di Banom yang lain gitu. Di Banom yang, jadi Gemuruhnya di GMPI, dan Gemuruh ini memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup tinggi. Meskipun dia sempat curhat kemarin akibat pandemi COVID, ya sempat goyang dikit lah. Tapi belum collab lah. Tapi masih insya Allah lah nanti kita membantu fasilitasi ya supaya bisa usahanya bisa aktif kembali.
Selanjutnya ini Gus Rojih Ubab Maimun Zubair. Ini anggota DPR RI, anggota Komisi 10. Jadi kalau yang dipidatokan oleh Ketum Hilman tadi, lah nanti urusan sama Gus Rojih ini. Tentang pendidikan, bagaimana sumber daya manusia. Juga yang dipidatokan oleh Ketum P3, nanti ada di Gus Rojih. Beliau ini penceramah. Jadi namanya saja Gus Rojih Ubab Maimun Zubair. Beliau adalah cucu dari Kiai Maimun Zubair. Menjadi salah satu ketua pengurus harian DPP P3 bidang agama. Di kita ini bidang dakwah dan kajian Islam. Selanjutnya ada Pak Syahril Wasahwa. Ya, ini salah satu dari generasi senior ya. Ini Syahril Wasahwa. Pak Syahril ini saat ini menjabat sebagai Sekjen Forum Persaudaraan Muslim Maluku. Masanya cukup banyak itu. Cukup lumayan kuat lah di Jakarta gitu. Dan pernah menjadi ketua HMI di cabang Ambon, Kepus PB juga. Selanjutnya ada nama Khairun Nisa. Ini tadi saya mohon maaf Mbak Nisa, sempat komplain, sempat tanya ke saya, Kak Lena nggak dimintain testimoni. Lah, saya itu tidak ikut-ikutan soal testimoni, itu murni saya berikan kepercayaan kepada adik-adik gitu kan. Saya hanya membantu satu itu Menpora kemarin itu, saya todong malam-malam. Nah, ternyata saya tanya kenapa Kak Lena nggak dimintai testimoni, kan belum dilantik jadi dubes katanya. ya sudahlah nggak apa-apa nanti, karena ada yang terlewat juga selain Kak Lena, ketua fraksi P3 Pak Amir Uskara rupanya belum dimintai testimoni. Jadi ada temannya Pak Lena itu. Salam hormat saya kepada beliau ya, bukan mengabaikan gitu kan. Jadi memang adik-adik mungkin karena keterbatasan waktu. Mbak Nisa ini sekarang Wakil Sekjen DPP P3 bidang program. Wah, ini yang mengendalikan programnya DPP P3 ini. Jadi kalau teman-teman GMPI mau bikin kegiatan, ngajukan dana banpol ke DPP, ya lewat Mbak Nisa atau Pak Idi. Jadi dua wakil sekjennya di DPP itu di GMPI gitu. Gimana nggak dahsyat coba? Jadi dua wakil sekjen yang menjadi kepercayaan sekjen dalam hal pelaksanaan program dan kebijakan-kebijakan di lapangan itu ada di GMPI. Selanjutnya ini Mbak Nisa ini aktif cukup lama di P3 ini. Beliau ini pernah di IPPNU, pernah di PBHMI, sekarang di Wanita Syarikat Indonesia ya, Syarikat Islam Indonesia. Syarikat Islam. Di Wanita Syarikat Islam Indonesia bersama Ibu Valina ya. Luar biasa kita ini berbagai backgroundnya. Pernah menjadi tenaga ahlinya Bu Lena Mariana Mukti dan saat ini menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Jadi memang kumpulan orang-orang pinter di GMPI ini. Selanjutnya Bapak Nur Salam. Nah, Bapak Nur Salam ini tenaga ahli fraksi khususnya di Komisi 8. Beliau pernah menjadi tenaga ahlinya Pak Amir Uskara. Saat ini menjadi caretaker atau PLT Ketua PW GMPI Sulawesi Selatan. Yang mungkin setelah ini akan kita ganti karena calon ketua definitifnya sudah ada gitu. Terima kasih Pak Salam sudah menjalankan tugasnya mencari figur yang tepat untuk menggantikannya. Siap. Selanjutnya ada nama Reza Fajrin. Nah, Reza Fajrin ini Deputy Manager di Pasaraya. Kalau di Manggarai dia sebenarnya ya manajer karena manajernya JM-nya nggak ada. Dia Deputy JM. Karena JM-nya nggak ada, otomatis dia yang mengendalikan salah satu orang kepercayaannya dari pengusaha Pak Abdul Latif. Selanjutnya ini Reza Fajrin ini ketemu saya dulu ketika sama-sama di Universitas Nasional. Jadi mau diajak bergabung. Selanjutnya ada saudara Yogi Primadanu. Yogi Primadanu ini sekarang tenaga ahli di Komisi 9. Bidang kesehatan, soal pandemi, vaksin. Lah Yogi nih pakarnya di situ. Lah ini Yogi. Pernah aktif di PBHMI juga, kopiahnya pas itu. Masih di Sumatera Barat, Pak Yogi nih. Selanjutnya ada Denis Riatul Hayati. Denis ini tenaga ahli fraksi Poksi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Sudah 2 periode di mana? Di tenaga ahli dan dia pernah di PBHMI juga. Selanjutnya Usep Kurniawan Saifuddin. Ini di PW GMPI Jawa Barat sebelumnya, Kang Usep ya.
Namanya mungkin Kurniawan Saifuddin mungkin ya. Ada nggak? Saifuddin Kurniawan. Oh, nama kecilnya Usain. Ada, kalau mungkin dia sudah live karena di Jawa Barat ya. Selanjutnya ini Datuk M. Zainul Arifin. Nah, Datuk ini harus dipanggil Datuk karena dia satu aliran sama Datuk Emron Pangkapi. Masih penakannya Datuk Emron, artinya sepupunya Gemuruh. Tetapi ya, gelar datuknya dia hampir bersamaan dengan Datuk Sri Arsul Sani gitu kan. Siap, betul. Artinya Datuk, apa itu? Datuk MZA ini yang nyarikan jalan Datuk. Nanti besok ketum GMP ini Datuk 2 kali Sri berarti ya. Siap. Nyarikan Datuk Sri, gelarnya tanpa Sri ya. Datuk Sri ini. Kalau kita Datuk aja, Srinya belum sanggup kita. Dia istrinya itu warga Malaysia, termasuk dia sempat kuliah juga di Malaysia. Datuk Sri itu. Selanjutnya ada Budi Sudarsono atau Budi Gol ya, atau si Piton. Ini mantan atlet nasional, mantan pemain bola, mantan penyerang timnas. Kalau adik-adik ikut Piala Asia 2007, ada golnya yang cukup spektakuler ke gawang Bahrain. Oh enggak. Tadi memang pamit dia, lagi ngawal apa itu, kegiatan fun football. 2 golnya di Piala Asia di sebelum 2007 2004 berarti, ke Qatar di 2007 dia ke Bahrain waktu di Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada Zaki Mahendra Zulkarnain. Zaki Siap, ini pimpinan. Siap. Putranya Bapak almarhum Isa Muksin. Nah, beliau kemarin sempat salah jalur ke Bandung GPK. Tapi rupanya stylenya nggak cocok di situ. Kalau sekarang sudah cocok. Bapaknya aja pendolan GMPI gitu kan. Jadi rupanya beliau ini nggak bisa bawa pendungan gitu. Jadi sehingga bawanya bisanya bawa pena dia. Jadi waktu itu minta secara khusus, gimana kalau gabung ke GMPI, saya minta izin Pak Arsul, ya sudah Pak Arsul mengizinkan, kemudian minta izin ke Ketum DPK supaya kita menempatkan kader itu sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya, biar berkembang. Siap Pak Ketum, siap, terima kasih. Sekarang ini dia mantan Ketua PC PMII Cabang Jakarta Timur itu. Iya. Terus juga TA-nya Wakil Ketua MPR. Nah, ini jabatan paling dahsyat ini di antara semua TA ini. TA-nya Wakil Ketua MPR. Jadi kalau urusan 4 pilar dan 5 pilar atau 7 pilar, silakan hubungi Jaki itu. Iya. Siap. Selanjutnya Bapak Fikri Hidayat, SHMH. Lah Pak Fikri ini juga magister notariat, notaris ini. Sudah bisa berpraktek sebenarnya. Menjadi tenaga ahli sudah cukup lama dan sudah bisa sebentar lagi izin notarisnya akan terbit ini. Kalau urusan tanah biar Pak Fikri nanti yang ngurusin. Cuman kalau akte GMPI belum Fikri yang bikin karena izin notarisnya Fikri belum terbit. Jadi harus cari orang lain. Ini kalau nggak salah masuk ke pengurusan P3 Jawa Timur. Wakil ketua kalau nggak salah itu. Ya selanjutnya Saudara Rizkian Syahwatan, MI Pol, ini seperti yang saya sampaikan tadi, usianya baru 30, sekjen kita, pernah menjadi tenaga ahlinya Pak Irgan, bapaknya juga aktif di KMPI dan juga P3. Selanjutnya ada Saudara Suhairi yang sering dipanggil Kacong. Nah, Suhairi ini, itu jauh orangnya, ada di jauh itu. Ini TA-nya Pak Anwar Iskandar. Anwar Idris. TA-nya Pak Anwar Idris dari Aceh. Ya mungkin di kita TA-nya orang Aceh dari Madura gitu loh. Pengusaha gas. Selanjutnya ada saudari Konita Ulfatiara. Konita ini stafnya Pak Amir Uskara. Beliau pernah kena COVID juga dan mendampingi Pak Amir, tapi belum dapat videonya Pak Amir ini, Saudari Konita. Ada Konita?
Atau lagi Siap, mendampingi Pak. beliau? Oh ya, hadir ya. Iya, Iya, Pak, iya. hadir. Ditanyain Izin, Mbak Pak. Dotul. Selanjutnya ada saudara Dedi Chandra. Ini pemilik Sing Kopi. Sing Kopi, Sing Sehat, Sing Bayar gitu loh. Cuman saya belum nemu tagline-nya Sing Gratis gitu, baru Sing Bayar gitu. Jadi ini pengusaha, meskipun juga aktif di DPR sebagai tenaga ahlinya Gus Roji, tetapi dia punya pikiran punya jiwa entrepreneur, sehingga dia membuka kafe di mana, di kawasan Tangerang Selatan. Bolehlah teman-teman besok kalau mau bergabung, misalkan ngopi-ngopi setelah tidak ada pandemi, tapi ya kalau sekarang zona merah pekat di situ itu. Selanjutnya ada Hamam Asy'ari. Nah ini yang tadi baca doa itu. Hamam Asy'ari ini panitera Mahkamah Partai 2 periode. Jadi kalau ada urusan dengan Mahkamah Partai, dengan Pak Hamam ini, pernah ikut Pak Zainud Tauhid ketika di DPR, tetapi ketika Wakil Menteri Agama, rupanya slotnya sudah penuh di posisi staf sus Menteri Agamanya. Jadi wamennya nggak kebagian staf sus. Sehari-hari membantu di DPP, di Mahkamah Partai bersama Mas Bambang WG, saya lupa tadi. Selanjutnya, ini yang ketua panitia ini, Muhammad Samsul Arifin B. Nah, karena di P3 ada 2 ini. Satunya Samsul Arifin B. Ini di Surabaya, ketua panitia yang mendesain kegiatan ini. Sebelumnya dia itu aktif juga di Kuarnas Pramuka, bareng Pak Adiaksa Daud. Aktif juga di lembaga pemantau media sosial, Komunikonten, bersama Hariko Satrio Wibawa itu. Nah, makanya kalau Samsul ini relatif familiar dengan media sosial karena memang pernah di situ gitu. Oh, itu orangnya itu. Selanjutnya tadi saya sebut Anissa Ananda Putri. Nah, panggilannya Nanda, ini masih sangat muda ini. Baru kuliah semester berapa itu Mbak Nanda yang tengah-tengah itu. Nanda, Anissa Nanda Putri, Nanda itu. Beliau ini putrinya Bu Ermalena, tetapi beliau ini juga memiliki jiwa entrepreneurship, mengurusi beberapa unit usahanya di Bandung. Alhamdulillah masih muda-muda sudah diajari. Nah ini Nanda ini. Saya udah beda sekali. Saya terakhir ketemu Nanda ini 5 tahun yang lalu di Parai gitu kan. Waktu itu liburan di Parai Bangka. Nah, ini Nanda. Salam buat Ibu ya, Nanda. Selanjutnya ya Nanda ini banyak bisnisnya, terutama retail lah. Jalan sampai sekarang gitu. Masih ngurusin itu. Alivia Nadira Adha. Ini Alivia, sekretaris panitia. Alivia ini bersama saya di DPR, salah satu staf saya di DPR. Dan beliau ini putrinya almarhum Reni Marlinawati. Jadi penerusnya Bu Reni ini, Alivia ini. Ini S1 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Bahasa Inggrisnya bagus ini. Saya kalah jauh gitu, iyalah gitu kan. Saya bisanya bahasa Madura ya. Ada juga nama Wan Muhammad Ilham. Ilham ini putranya Pak Iqbal, Pak Irgan. Lah Ilham yang kemarin menginisiasi kegiatan vaksinasi untuk pemuda yang dibatalkan itu gitu. Makanya kita nggak bikin kegiatan di DPP, takut bernasib serupa. Tapi jangan patah semangat. Jadi yang keputusan yang dibikin ketum itu sudah pasti melalui pertimbangan yang matang dan pasti beliau tidak ada niat menjerumuskan, tidak ada niat mengamputasi teman-teman, tapi murni lebih pertimbangan beliau sebagai pejabat negara yang ingin menghindari pertemuan fisik. Jadi Ilham dan kawan-kawan tetap semangat ya. Salam itu buat Najmi dan Nadia dan teman-teman. Kalaupun nanti tidak bisa ya kita bikin lewat GMPI, nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan diumumkan dulu, kalau diumumkan dulu dilarang juga gitu. Kayak kemarin kita bikin vaksinasi, kita vaksin aja dulu, setelah itu fotonya disebar. Kalau diumumkan lebih dulu bisa kita dilarang juga gitu. Selanjutnya ada Heni Susanti.
Eni Susanti ini juga lama pernah di departemen di GMPI, sekarang menjadi stafnya Bu Eliza Sa'aduddin Jamal. Sebelumnya menjadi stafnya Bu almarhum Reni Marlinawati. Selanjutnya ada nama Kailani. Nah, ini Kailani ini dari Sukabumi ini. Sukabumi sebelumnya dari PW GMPI Jawa Barat. Dari Sukabumi kan ya? Betul. Ah ya, semangat. Nah, Sukabumi besok kursinya harus dapat itu, tugas GMPI membantu itu. Ya, Kailani. Ada Fauzul Muna Rizka Aldani. Rizka panggilannya ini. Ini dari Jawa Tengah. Lawyer beliaunya ini pengacara. Lah ini Mbak Rizka. Utusan dari Jawa Tengah, Magister Hukum. Dan nanti kami harapkan juga bisa terlibat aktif, kan domisilinya di Jakarta juga. Beliau utusan dari Jawa Tengah. Iya, kalau nggak salah ibunya itu pengurus di Jawa Tengah, pengurus DPW. Selanjutnya ada nama Sufyan Hadi. Sufyan Hadi kemarin kandidat ketua umum PB PMII. Nah, tetapi tidak lolos penjaringan. Tapi keberaniannya luar biasa gitu. Ada kader P3 berani maju sebagai calon ketua umum PB PMII. Ini patut diapresiasi. Sufyan Hadi ini saat ini selain bergabung di tim medsosnya DPP, menjadi tenaga ahlinya Pak Saifullah Tamliha, yang tadi memberikan sambutannya, testimoninya sudah seperti Gubernur Kalimantan Selatan. Periode. Sudah berperiode-periode. Pak Saifullah Tamliha. Ini TA-nya siapa? Sufyan Hadi. Selanjutnya ada saudari Farah Surya Dharma Darmin. Nah, Farah ini putrinya Pak Surya Dharma Darmin, senior dari GMPI. Sehari-hari Farah ini mendampingi Bu Indah. Itulah hebatnya P3 GMPI. Masih mendampingi ketum WPP gitu. Ya Farah, gimana Farah, sehat ya Farah? Ya, selanjutnya saudara Muhammad Holisun SQ. Nah, namanya ini gelarnya itu sarjana Quran. Ini alumnus PT IKI yang menggawangi kegiatan keagamaan di DPP. Ya istilahnya Ustadz atau Kiai ban serep lah gitu kan. Jadi kalaupun nggak usah khawatir di DPP Kiai Ustadznya telat atau itu ada Pak Holis yang akan jadi badal gitu. Terutama sering jadi korban kegiatan apa itu? Yang tiap sore itu mujahadah itu ratiban. Nah, selalu dia menggantikan teman-temannya yang nggak datang itu. Untung ada Pak Holis. Dia itu salah satu hafiz Quran. Kalau ini kemungkinan masih banyak hafal Qurannya itu. Bisa diadu dengan Islam, masih banyak hafal Holis sepertinya ini. Amin. Ya. Oh ya, memang spesialis di situ, dia membantuin SC terus itu. Membantu Ketum Hilman kemarin itu. Selanjutnya Abi Alamsyah. Ini nama panggilannya. Nama lengkapnya Muhammad siapa ya? Batukan ya. Abdullah Muhammad Batukan. Panggilannya Abi Alamsyah. Sebelumnya ini pernah aktif di Pemuda PAN. Jadi karena ada GMPI, hidup lagi beliau ikut ke GMPI gitu. Beliau ini putranya dari Ibu Dewi Arimbi. Jadi kaderisasinya sudah dipersiapkan. Selanjutnya ada saudara Muhammad Hakiki. Ini putranya Bu Eliza Sa'aduddin Jamal. Hakiki ini hafiz Al-Quran. Dan kita di GMPI lumayan banyak hafiz Quran ini. Nanti bisa bikin apa? Khotmil Quran para hafiz GMPI gitu. Termasuk aulia harus ikut di dalamnya gitu. Selanjutnya ada saudara Muhammad Azizi. Nah, Muhammad Azizi ini tenaga ahlinya Bu Emma Umiyatul Husna yang tadi memberikan testimoni dan penanggung jawab kegiatan Rotibul Haddad di mana? Di DPP yang sering korbannya Holis itu karena anak buahnya Aziz ini kadang nggak datang sehingga Holis yang menggantikan gitu. Benar badal. Kalau badal haji ada ongkosnya gitu. Ini badal ratib soalnya nggak ada biayanya ini.
Pak Azizi ini asli Jombang. Itu Selanjutnya Hafid juga itu. Pak Azizi Hafid juga. Hafiz juga ini. Ya, Hafid. Kadang-kadang. Oh, selanjutnya Raudatul Jannah. Nah, ini STP MSI. Ini tenaga ahlinya Bu Emma. Sebelumnya tenaga ahlinya Bu Kasriah. Konsisten di Komisi 4 di Pertanian. Yang menjadi seksi acara di kegiatan ini. Selanjutnya Saudara Saiful Bahri. Saiful Bahri ini dari HMI Subang. Bergabung di Medsos P3 juga beberapa waktu terakhir ini. Ada juga Saudara Andi Setiawan. Andi Setiawan ini pernah aktif di HMI, pernah jadi wartawan, menjadi TA-nya Gus Arwani. Sudah 2 periode ini. Andi Setiawan Bawean. Mana Andi Setiawan? Ini dari Madura Persemakmuran ini. Andi Setiawan. Nah, itu ada itu sampingnya. Madura KW. Siap, hadir. Madura Makmuran. Jadi kalau ketum tadi bilang sakera, lah ini setengah sakera ini. Madura swasta. Madura. Selanjutnya ada nama Nida Aulia Rahmah. Lah ini Andi ini. Nah, ini Nida Aulia Rahmah. Ini putrinya, ini apoteker ini. Apoteker Nida Aulia Rahmah, putrinya Bu Sekjen Nurmila. Dan sangat melek teknologi. Makanya tadi tampilan testimoni paling bagus dari Bu Nurmila. Dari 3 angle yang berbeda. Bu Nurmila ini pasti Nida ini yang bikin videonya gitu kan. Ada, masih ada. Udah lem, nggak apa-apa lah. Selanjutnya Agus Salim Rianto. Agus Salim Rianto ini dari Riau. Agus Trianto tuh. Agus Rianto. Ya, Agus Rianto. Trianto. Nah, ini dari Riau, tenaga ahlinya Pak Samsur Rizal, mewakili kawan-kawan Parmusi ini di Parmusi atau Al-Wasliyah nih? Parmusi ya. Selanjutnya ada nama Muhammad Bayu Putra, bendara umum ini, yang punya urusan duit ini. Nanti tinggal klaimnya, invoice-nya dikirimkan ke Bedum ya. Habisnya kegiatan ini habis berapa? Ini. Udah pakai kacamata sekarang, udah rajin pakai kacamata. Karena harus teliti Bedum itu. Ini sehari-hari membantu Pak Iqbal di DPR. Selanjutnya ada nama Anissa Gemala. Anissa, ini panjang sejarahnya di P3 ini, Anissa ini. Ikut sekarang jadi TA-nya Gus Sekjen. Anissa. Jadi kebetulan di tempatnya Gus Sekjen itu anak GMPI semua, Ketum Hilman gitu. Mulai dari Mahbub itu. Jadi, nah hari ini kejadian masuk GMPI menjadi wakil Sekjen itu. Mbak Anissa ya, Anissa Gemala. Jadi di GMPI ini banyak yang nama Anissa ini. Selanjutnya Eka Putri. Eka Putri ini tenaga ahlinya Bapak Muhammad Aras. Sebelumnya ikut saya juga ini di ini Banomnya Rasak ini. Tapi tidak mau terlalu aktif sehingga kalau di GMPI dia mau aktif gitu. Selanjutnya ada Saudari Nurjannah. Nurjannah ini TA-nya Bu Wartiah. Asalnya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Bu Nurjannah ya. Kemudian, lah ini yang sering ada di DPP, sering teman-teman dengar namanya Muhammad Rifai alias Pak I. Berduka, siapa yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, saya belum lihat. Jadi itu ya nama-nama pengurus harian. Mungkin ada yang terlewat? Oh ya, Nasihun Amin. Lupa Amin ini. Ini wakil bendara umum ini. Yang urusan sementara ditekel oleh Amin. Urusan keuangan. Karena masih social distancing. Masih virtual. Karena pembayaran juga nggak bisa makan virtual. Kalau bayar bisa virtual gitu. Tapi untuk lain-lainnya nggak bisa secara virtual. Nasihun Amin. Dia membantu saya tiap hari. Itu ya saya kira ya nama-namanya ya. Ada yang belum dipanggil dari PH? Saya kira udah semua.